Hormati orang tua. Di suatu hari, terlihat Kristal, Tara, dan Kanaya lagi asik belajar di rumah Kanaya. Bener, tapi kayaknya bener punya kamu deh, Kristal. Ini aku udah hitung ulang kan, ya. Syukur deh kalau akhirnya ketemu jawabannya. Iya. Ya udah deh, buruan salin. Nah, nih. Iya. Oh gitu. Iya, jadi itu caranya. Jadi kayak gini loh. Asik, bisa main. Yeay. Aku kasih pertanyaan ke kamu, Kristal. Oke. Ikan apa yang suka ketawa? Kan tadi pari. Salah. Aduh. Nah, pakai kamu. Sekarang ikan apa yang suka bersih-bersih? Ikannya apa? Apaan? Kanaya curang nih. Awas ya, aku jepitin rambut kamu satu-satu. Coba aja kamu bisa. Tara kan? Kanaya, Kristal, dan Tara lagi asik bermain. Tiba-tiba, Ibu Kanaya pulang ke rumah dan melihat seisi rumah sudah berantakan. Ya ampun, katanya pada belajar, kok malah jadi berantakin rumah? Mama kok pulangnya jam segini sih? Gangguin aku sama temen aku asyik main aja. Loh. Kok Kanaya malah marah sama mamahnya? Kanaya, kamu gak boleh ngomong gitu sama orang tua. Tapi kan emang nyatanya begitu. Maaf ya Tante. Tadi kita udah belajar kok ya? Iya, tadi kita udah belajar. Tante, aku pulang dulu ya? Iya, aku juga. Iya, yuk. Ya, kok pada mau pulang? Bukan. Gara-gara mama sih, yang lain pada pulang kan. Lagian mama nggak bisa ngertiin apa kalau aku lagi main asik sama teman. Loh, kok jadi mama yang disalahin? Buktinya itu teman-teman aku pada pulang. Kanaya. Emang dasar ya tuh anak. Kanaya. Kapan itu anak ngertiinnya? Mama lagi beresin bukunya Kanaya ya, Ma? Iya, ini ulah adik kamu. Biasalah, adik kamu itu nggak mau disalahin. Mama tuh sekali-kali cariin pengganti mama dong yang galak gitu. Biar Kanaya tuh tahu rasanya diomelin, dimarahin tuh gimana. Kamu tuh bisa aja ya, emangnya kamu mau apa mamanya digantikan dengan mama yang lain? Enggak sih, lagian biasanya mama nggak pernah ngomelin Kanaya. Jadi ikutan kesel aku. Assalamualaikum. Selamat pulang, yeay. Tuh, ini kenapa berantakan begini? Siapa lagi kalau bukan ulahnya? Anak kesayangan papa. Ada aja emang. Papa penasaran deh. Kenapa sih anak itu? Apa dia ada masalah sama temennya, Livi? Tahu aku sih nggak ada ya, Pak. Ini loh, Pa. Kanaya itu akhir-akhir ini tuh dia tuh lagi bad mood banget. Ya, kalau kakaknya ngomong, ada aja yang jadi perkara. Nggak bisa tersinggung, emosian.
Iya, Pak. Kanaya tuh lagi sensi banget. Aku tegur dikit aja langsung marah. Apa jangan-jangan dia lagi ada maunya ya? Ya, biasanya orang kan kalau lagi ada maunya suka marah-marah nggak jelas gitu. Bukan ada maunya, Pak. Emang lagi pengen marah aja itu. Ntar coba Papa ajak Kanaya bicara deh. Iya, Pak. Harus tuh. Ya, namanya juga anak kesayangan Papa. Kira-kira Kanaya diomelin sama papahnya nggak ya? Kanaya. Sini masuk. Halo. Hai, sini. Masuk toh. Nah, sini. Beneran kamu sama mama kamu udah baikan? Iya nih, jangan kayak kemarin lagi. Kamu berantem sama mama kamu. Iya, aku sama Tara jadi gak enak tahu sama kamu. Ya elah, kalian kok nanyain itu lagi? Kan aku udah jelasin semuanya, pokoknya udah beres. Res. Kalau kalian nggak percaya, apa perlu aku panggilin mama biar kalian bisa tanya sendiri? Gak usah kan Ayah, aku percaya kok. Ya, aku juga percaya kok. Oke. Kalau gitu kita main mainan baru aku lagi yuk. Itu apa? Ini Scrabble. Oh, enggak ya? Belum. Siap-siap nih. Kita. Ya. Wow. Aku dapat 8. Ya, 8. Aku ambil 3. Sekarang Tara. Oke. Aku ya. Ayah. Oh ya, bentar. Wah, ini aku hapuskan. Oke, berarti aku dapat 5 poin. Oke. Sekarang kamu. Oke. Ini ke bawah nggak apa-apa kan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Susah. 2. Yeay. Kamu dapat 4. Sekarang aku ya. Ambilin. Oke, berapa? Dialog 3. Seru juga ya ternyata main Scrabble. Aku baru pertama kali lo main ini. Iya. Tapi kalian juga harus siap-siap kesel karena kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bakal salah. Ayo lanjut lagi. Ayo, oke. Kelihatannya lagi asik banget nih. Iya tante. Nah, biar mainnya lebih seru, Mama bawa ini cemilannya. Iya, enak banget. Makasih ya tante. Sama-sama. Tante bukain ya. Oke. Ini cemilannya enak banget loh. Makasih tante. Wah, apa sih sayang? Ngapain sih di sini? Ganggu kita lagi main aja. Pergi deh. Kanaya, kok kamu ngomong gitu lagi sih sama mama kamu? Ya udah, Mama pergi. Mainnya jangan berantakin ya. Kok kamu ngomong gitu lagi sih sama mama kamu? Ih, kalian kok bahas itu terus sih? Mendingan kita langsung main aja ya lagi. Pulang aja kali ya. Kita pulang aja yuk Tara. Kanaya nggak bisa dikasih tahu, pasti langsung bete. Iya. Udah, ayo. Kok kalian pada pulang lagi sih? Ayo. Masih cemberut aja Kanaya. Ternyata Kristal sama Tara nggak suka kalau Kanaya marah-marah terus sama ibunya. Papa mah aku malah ngetawain lagi sih. Bukannya ngebantu. Ya, habis yang dibilang sama teman kamu itu betul Kanaya. Masa Papa belain kamu sih? Ya kan aku anaknya Papa. Tuh kan ngetawain lagi, nyebelin deh.
Karena ya, papa sama mama kan udah sering kali ngingetin kamu soal etika dan sopan santun. Tapi kenapa? Karena ya melanggar lagi. Melanggar apanya, Pak? Aku nggak merasa melanggar tuh. Ya, itu karena kamu buru-buru emosi. Dibilangin sama mama, malah langsung marah-marah. Salah paham lagi, salah paham terus. Ah, papa mah nggak enak kalau lagi curhat. Males curhat sama papa. Kanaya. Kanaya. Kak, boleh nggak aku ngomong? Ya boleh dong, emang ada larangan nggak boleh ngobrol? Iya, kakak mah nggak bercanda. Aku mau curhat nih. Ya udah, kakak dengerin. Aku itu lagi sebel tahu sama mama. Papa juga. Katanya janjinya mau ke Ancol lah, mau ke taman mini lah. Tapi apa? Weekend aja kita nggak kemana-mana karena papanya pulang. Iya, kakak ngerti. Tapi kalau kamu lagi kesel sama mama atau papa, ya jangan dibentak juga dong. Nanti kamu kualat loh kayak jamu monyet. Ih, itu kan cuma mitos doang, dong yang nggak bener. Tapi kan artinya sama aja. Terus aku lagi gitu yang disalahin. Kakak tuh nggak marahin kamu, kakak cuma kasih tahu kamu. Kalau kamu lagi kesel sama mama atau papa, ya nggak usah unjuk gigi. Unjuk gigi. Iya, kalau kamu marah-marah itu kan namanya unjuk gigi. Ah, kakak mah sama aja kayak papa. Nyebelin. Terserah kamu deh. Halo Kristal. Katanya mau belajar kerja kelompok lagi di rumahku. Gak jadi. Ya, udah deh. Apa aku telepon ntar aja kali ya? Ya, kok di-reject sih? Teman-teman kenapa nggak mau belajar bareng lagi sih sama aku? Kristal dan Tara nggak mau main lagi sama Kanaya, Kidos. Apa karena Kanaya selalu marah-marah ya? Nggak tahu, masih nanya. Ih, kakak mah ikut campur aja. Siapa yang ikut campur? Kakak tuh cuma ngingetin. Coba deh, kamu ingat-ingat kejadian sebelumnya. Mungkin itu alasan teman kamu kenapa nggak mau kerja kelompok lagi bareng kamu. Sikapku emang salah sama mama. Tidak apa-apa ya. Aduh, mana mama nggak ngerti. Pengennya ikut main. Pasti seru deh. Tapi gimana cara ngomongnya ke papa, mama, sama Kak Livi? Ayo sini ikutan. Emang boleh, Pak? Ya, boleh aja sih, tapi Apa ya? Aku janji gak bakal ngulangin sikap aku yang gak benar. Aku juga minta maaf sama mama. Mama maafin sayang. Tapi Kanaya harus janji dulu. Kanaya nggak akan marah-marah lagi. Terus Kanaya jadi anak pintar dan penyabar. Nggak boleh emosian. dan yang paling penting, Kanaya dan Livi harus selalu hormat sama orang tua, oke? Pasti dong, Pak. Tapi masa cuma ngomong sama minta maaf aja? Aku juga rela bikinin kalian minuman dulu, baru aku main. Yaudah nggak usah. Yeay, akhirnya Kanaya sadar, Kidos, bahwa hormat sama orang tua itu penting. Nah, tuh kan. Jadi anak harus hormat ke
yang lebih tua. Itu seperti ayah ibu gitu ya? Betul ya Kak Ojan ya? Betul, Dimi. Ilmi juga dari kita di rumah. Kita harus hormat kepada orang tua. Juga kepada orang yang lebih tua. Seperti kakek, nenek, om, tante, paman, bibi. Siapa lagi? Kakak. Kakak. Kak Ojan. Juga, betul. Hormat, gerak. Nggak Bukan gitu. begitu. Tapi kalau dia berbicara kita mendengarkan. Seperti itu. Kalian nggak mau kan kayak Kanaya yang dijauhi teman-temannya karena dia suka marah-marah Nggak sama mau. papa mamahnya. Nggak mau. Iya, Nggak mau. itu kan nggak baik, Kak. Betul, itu tidak baik. Nah, sekarang Kak Ojan ada dongeng nih. Buat kalian. Mau nggak? Mau nggak? Hei, dongengnya tentang menghormati orang tua. Nah, ini cerita tentang Dobi si anak domba. Dobi. Dobi ini anak yang tidak patuh sama ibunya. Setiap kali ibunya mengatakan sesuatu, dia melakukan sebaliknya. Kalau ibunya bilang, Dobi, jangan lari-lari ya. Dobinya malah lari-lari. Waduh. Kalau ibunya bilang, Dobi sudah malam, saatnya tidur. Dia malah dengan sengaja matanya dipelototin. Terus kalau ibunya bilang, Dobi yang tenang nak, jangan teriak-teriak. Dobinya malah Teriak-teriak. Pas teriak-teriak. Gimana teriak-teriaknya? Dobinya teriak-teriak. Dia mau teriak-teriak aja. Terus suatu hari ketika ibunya mengatakan kepada Dobi untuk tidak keluar rumah, dia dengan isengnya bilang gini, ibuku selalu mengatur-ngatur aku. Aku tidak suka diatur-atur. Aku mau keluar rumah nggak usah bilang ibu Lalu Kan bahaya. Iya, nanti kalau hilang gimana? tapi dia dengan mengendap-endap mendekat ke pintu rumahnya, dia buka pelan-pelan pintunya, keluar dari rumah, lalu dia tutup lagi pintunya, dan ketika sudah berada di luar rumah, dia tertawa pelan-pelan. Ibuku kan nggak tahu. Ibu bilang aku tidak boleh main keluar rumah. Enak aja, aku tuh suka main keluar rumah. Lagi pula ngapain aku izin kepada ibu? Ibu tidak perlu tahu aku main kemana. Aku pokoknya mau main. Gitu sih. Boleh nggak kira-kira Dobi? Nggak boleh. Dobinya boleh nggak ya kayak gitu, Dimi? No. Ilmi boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kidus di rumah boleh nggak ya Dobi kayak gitu? Nggak boleh, tapi karena dia tidak patuh sama ibunya, dia lalu keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya, berjalan, pergi keluar, dan dia melihat ada kupu-kupu terbang indah sekali. Lalu kata Dobi, wah kupu-kupunya indah sekali. Kupu-kupu. Lalu dia berlari mengejar kupu-kupunya. Tunggu. Dan dia tidak sadar, dia sudah berlari menjauh dari rumahnya. Waduh. Gimana dong? Iya. Dan dia masuk ke dalam hutan. Waduh. Masuk ke hutan. Dia bisa pulang nggak ya? Bisa pulang nggak ya? Dobi tidak sadar, sedari tadi dia diikuti oleh serigala. Serigalanya berkata di balik pepohonan. Aku melihat ada anak domba kecil sedang berjalan-jalan sendirian di tengah hutan. Kalau ada anak yang berjalan sendirian, biasanya anak itu tidak suka mendengarkan perintah ibunya. Kalau ada anak yang tidak suka patuh sama ibunya, biasanya anak itu lebih mudah untuk aku tangkap. Takut nih. Takut ya? Iya. Lanjutin gak nih ceritanya? Lanjut penasaran Lanjutin jadinya. nggak? Sih. Diterusin. Ya sudah. Nah, karena Dobi tidak sadar, sampailah dia di tengah hutan. Kupu-kupunya menghilang dan dibilangi, kupu-kupunya menghilang. Aku kan ingin main. Nah, loh. Aku di mana ya? Nah, dia bingung kan. Kok aku ada di... Waduh. Kok pohon semua? Rumahku di mana? Tuh kan.
Hah? Rumahku hilang. Dan Dobby mulai menangis di tengah hutan. Ibu. Ibu. Dia nangis di tengah hutan tapi ibunya nggak ada. Sekarang aja baru manggil-manggil ibu. Tadi nggak mau denger ibu. Dan sekarang muncullah serigala. Suara siapa itu? Aku ada di sini, anak kecil. Siapa itu? Aku di sini di belakangmu. Oh, di belakang. Ketika dia menengok ke belakang, Dobby kaget. Kamu siapa? Aku adalah temanmu. Hah? Kok teman bukannya serigala? Oh, Iya, serigala kan jahat. dia teman. Kamu baik ya? Iya, aku baik. Aku juga domba kok. Domba? Tapi kok domba warna kulitnya, warna bulunya kok coklat? Ini karena aku suka berjemur. Aku domba yang suka berjemur. Oh, dia domba yang suka berjemur. Tapi kok telinganya panjang? Nah, iya. Itu karena aku suka dijewer telinganya sama ibuku. Hah? Oh, kasihan. Pasti nggak patuh sama ibu ya? Iya. Sebentar, tapi kok domba ekornya panjang? Nah, Oh, ini bisa ketahuan. Terus dia jawab apa? Aku soalnya ekorku sering ditarik-tarik sama teman. Oh, kamu domba yang suka ditarik-tarik teman, ekornya makanya panjang. Iya. Dan ketika serigala itu tertawa, gigi-giginya yang panjang dan runcing kelihatan. Dobby bertanya, Tapi kok gigi-gigimu panjang, runcing dan ada taringnya? Masa domba ada taringnya? ini karena aku adalah serigala supaya aku bisa Dia mengaku. Dia mengaku dan ketahuan. Dobby jadi ketakutan dan dia mau berlari. Itu serigala. Terus. Aku takut. Serigala kan makannya domba ya? Iya. Maka Dobby berlari dengan sangat cepat. Oh, cepat sekali. Tapi serigala dan domba lebih cepat mana? Serigala. Lebih cepat. Dia lalu menangkap Dobby dari belakang. Dobby berteriak minta lontong. Lontong kau Jan. Itu mah Tolong. Oh, minta tolong. Tolong. Dan teriakan Dobby rupanya terdengar oleh ibunya yang sedari tadi mencemaskan Dobby dan mencarinya kemana-mana. Dobby. Maka seketika itu juga ibunya langsung menanduk si serigala. Serigalanya terpental, jatuh dan ketakutan. Serigalanya ternyata lari. Ada ibunya, lari. Dan Dobby selamat. Ibu hebat sekali. Dobby langsung memeluk ibunya. Ibu. Dobby. Ibu. Pelukan mama. Terus Dobby bilang ke ibunya apa? Apa? Kata Dobby gini. Ibu, maafkan aku ya. Selama ini aku tidak suka patuh sama ibu. Aku pikir ibu suka ngatur-ngatur aku. Ternyata itu demi kebaikanku ya ibu. Ibunya mengangguk. Tadi Lalu aja. ibunya memaafkan dan Dobby bilang begini. Ibu, mulai hari ini aku mau janji aku patuh sama ibu. Apa dia bilang? Aku patuh sama Ibu. Kidos di rumah mau janji juga hormat dan patuh sama ibu dan ayahnya. Ilmi juga. Oh iya dong, apalagi ibunya Dobby baik banget. Terus dia kuat, dia dan berani. semua ibu, semua ayah, semua orang tua kita itu baik kepada kita. Makanya kita harus patuh dan kita harus menghormati orang tua. Begitu dongengnya. Wah, seru. Seru banget. Tapi ceritanya kan seru ya kau Jan. Mm. Tapi nih ya, kok kayaknya kita harus pamit ya. Kita harus pamit.
Iya betul Kak. Tapi buat kiddos yang di rumah, jangan sampai lewatin keseruan dongeng dari Kak Ojan ya. Dan juga cerita dari kakak-kakak di Kring Kring Ada Cerita. Ya betul, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Hanya di Fun Planet. Dadah. Kanaya. Kristal. Tara. Livi. Ya, kamu sebagai kakak ya harus. Waalaikumsalam. Oh, Papa udah pulang. loh, Jatuh. Jatuh. Sorry. Hobi marah gak sih? iya ya. Iya, gue juga. Oh ya.